الحمد لله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وسلم وعظم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Jemaah sholat Jumat Masjid Baitul Muhsin yang insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, di hari yang baik ini, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, tentunya nikmat kesempatan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan itu, bukan hanya karena kemampuan kita, tapi Allah lah yang mempermudah urusan kita, dan Allah lah memberikan kesehatan kepada jasmani dan rohani kita, sehingga kita masih bisa berupaya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya ditunggu oleh seluruh umat. Terlebih kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, jangan pernah kita lupa membaca sholawat kepada baginda Nabi, karena sholawat adalah wasilah yang menghubungkan kita kepada Allah yang maha tak terbatas. Dengan kita hamba Allah terbatas, tidak lain dan tidak bukan wasilahnya hanya satu, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan siang ini, hati berwasiat bil khusus kepada diri hati pribadi, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha semampu kita sekuat tenaga kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab takwa merupakan sebaik-baiknya bekal menghadapi kehidupan akhirat yang kekal dan menghadap Sang Pencipta. Marilah kita memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mengatur alam,
Karena kita pada saat ini dalam keadaan ketentraman dan kekeluasaan yang tiada tara. Karenanya, mari kita bersungguh-sungguh mensyukuri kesempatan ini dengan cara mengisinya dengan berbagai amalan ibadah dan berupaya keras mencari ridhonya sebelum kesempatan berharga ini hilang dari hadapan kita. Untuk lebih meningkatkan rasa syukur, mari kita tengok saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Mereka berharap sekali ketenangan dan kedamaian seperti kita. Namun kenyataannya, mereka hidup dalam darurat perang. Keadaan serba terbatas. Belum lagi dihantui rasa ketakutan yang tiada henti menghadapi serbuan bangsa penjajah di setiap saat. Walhasil, hidup mereka betul-betul tiada ketenangan selain memasrahkan diri kepada Zat yang Maha Pencipta. Kapanpun dia mengambil nyawa mereka, mereka siap lillah ta'ala. Sebaliknya kita yang ada di Indonesia, keadaannya serba leluasa, tenang dan tentram, mulai beraktivitas hingga menjalankan ibadah. Masa iya keadaan ini tidak kita syukuri dengan aneka ragam ibadah yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh keterlaluan di saat warga Palestina menyempatkan diri beribadah bagaimanapun caranya, meski dalam keadaan darurat, sementara kita berleha-leha padahal keadaan aman dan leluasa. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Namun mudah-mudahan kemelut yang dialami saudara-saudara kita di Palestina segera berakhir. Allah senantiasa memberi keselamatan, kesabaran, dan juga kemenangan kepada mereka. Allah secepatnya menurunkan kedamaian dan keselamatan bagi mereka, sebab tiada yang mereka dambakan saat ini kecuali kedamaian, ketentraman, dan hidup tentram seperti bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Semoga Allah segera datang bagi mereka, sebab jika pertolongan Allah datang, perang yang selama ini didominasi pihak Zionis akan berbalik arah kepada pihak pejuang Palestina. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat Masjid Baitul Muqdishin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui, selain bermakna pasrah dan berserah, Islam juga bermakna damai, selamat, aman, dan tentram, yang semua itu mengacu kepada keadaan yang sangat didambakan oleh setiap insan, bukan saja oleh umat Islam, tetapi juga oleh seluruh umat manusia dimanapun mereka berada, termasuk seluruh makhluk dan tumbuhan. Selanjutnya, secara konsep, Islam merupakan agama yang mengajarkan modernisme tauhid yang harus diwujudkan dalam bentuk kepasrahan diri dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya selaku utusan yang membawa rahmat ke seluruh alam untuk meraih kebahagiaan, keselamatan dunia, dan keselamatan di akhirat. Namun kebahagiaan itu tidak akan terwujud tanpa kedamaian dan ketentraman serta kasih sayang di antara sesama. Intinya, melalui misi kedamaian serta kasih sayang, risalah Islam turun ke seluruh alam. Selama ini, damai masih dimaknai sebagai hidup rukun berdampingan antara kedua belah pihak atau kedua kekuatan yang berseteru. Padahal nyatanya tidak demikian. Dalam Islam, jiwa dan individu umat diciptakan untuk damai dan tentram. Yang keduanya merupakan kebutuhan dasar. Mari kita lihat setiap gerak-gerik kita, termasuk dalam beribadah. Kita diperintahkan untuk selalu tertib, tenang, tumanina, khusyuk, tidak boleh terburu-buru, selain memang sikap tergesa-gesa itu berasal daripada setan. Dalam muamalah dengan Allah yang disebut dengan hablu minallah, misalnya kita diperintahkan zikir kepada Allah, yang salah satu tujuannya menciptakan jiwa yang damai dan tenang, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian ketika menunaikan sholat, kita diwajibkan tumanina dalam melaksanakan, alias tenang dan tidak terburu-buru. Di akhir sholat, kita juga diperintahkan mengucapkan salam. Maknanya tidak ada lain selain kedamaian dan keselamatan. Usai sholat, kita dianjurkan berdoa. Di antara doa yang biasa kita baca, doa selamat dan doa keselamatan. Allahumma anta salam wa minka salam.
Dan masih banyak lagi tradisi yang lainnya yang tidak bisa dilepaskan dari semangat kedamaian serta keselamatan. Bahkan di akhirat kelak kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, ya, adalah hamba Allah yang jiwa-jiwanya penuh dengan ketenangan dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Jemaah sholat Jumat Masjid Baitul Muhlisin yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam muamalah sesama manusia yang biasa disebut dengan hablum minan nas. Islam sudah mengajarkan kita semua untuk menebar salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan orang lain di samping kita harus menjunjung semangat toleransi sehingga terciptanya kehidupan yang rukun baik sesama seagama maupun sama umat beragama. Berbicara ajaran, tentu rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran kata salam diturunkan, disebutkan tidak kurang dari 120 kali, yang salah satunya mengacu kepada asma Allah As-Salam, yang artinya Zat yang maha memberi keselamatan dan kedamaian. Ini menunjukkan Allah adalah sumber kedamaian dan keselamatan yang mewajibkan para hambanya meraih keduanya. Walhasil, berdasarkan keimanan dan kasih sayang, Islam sangat menekankan pentingnya kasih sayang antar sesama, bahkan sesama makhluk, agar terciptanya kedamaian dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Begitu pula dalam sunnah Rasulullah SAW, banyak sekali hadis yang mengajarkan hidup damai dan memperhatikan keselamatan bersama. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang-orang muslim itu adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, semoga kita semua bisa memahami dan juga menjalankan ajaran damai yang sudah diajarkan oleh agama kita, sehingga kita benar-benar memegang ajaran tersebut secara kafah, sebagaimana pesan masuklah kalian dalam agama Islam secara kafah. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan serta mewarisi Darussalam negeri surga yang penuh dengan kedamaian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fi al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.